Halo pemirsa, apa kabar? Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun Indonesia Maju. Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini 17 Agustus 2020 bertepatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun dengan tema besar Indonesia Maju. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang meraih prestasi untuk Indonesia Maju seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, dulu para pahlawan kita berjuang untuk kemerdekaan. Nah, sekarang kita tinggal mengisi kemerdekaan dengan salah satunya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengajukan prestasi kita, memajukan prestasi dan berharap bisa menjadi generasi harapan bangsa ke depannya seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang karya anak bangsa, ini banyak sekali kemudian anak-anak kita yang sangat berprestasi. Nah, salah satunya kita simak dalam tayangan berikut ini. Aurelia Agatha, anak pertama dari 3 bersaudara yang kini berusia 10 tahun memiliki hobi menyanyi, bermain piano, berenang, membaca, dan juga menari. Ia pun kerap kali mengasah hobinya dengan seringkali berlatih, hingga akhirnya dengan hobinya ini, Aurel dapat meraih berbagai prestasi. Di antaranya juara 1 lomba bercerita SD tingkat provinsi mewakili DKI Jakarta di tingkat nasional yang dilangsungkan secara virtual. Juara 2 kompetisi Abang None Cilik Jakarta yang juga dilangsungkan secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswi kelas 5 sekolah dasar ini pun juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga gemar membaca. Menjadi anak yang cerdas ialah cita-citanya. Dukungan kedua orang tua dan juga keluarga menjadi semangatnya dalam berkarya. Ya, itu dia tadi kegiatan sehari-hari dari Aurelia Agatha. Selanjutnya kita akan berbincang langsung dengan Aurel. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik besar kita hari ini yaitu meraih prestasi untuk Indonesia Maju. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah melihat nih VT dari seorang anak Indonesia yang sangat berprestasi sebagai generasi harapan bangsa, Aurelia Agatha. Dan sekarang sudah tersambung bersama kami Aurelia Agatha. Selamat pagi Aurel, apa kabar? Pagi semuanya. Aduh, ceria sekali. Ini bajunya juga temanya Indonesia banget nih. Merah dan putih seperti itu ya. Oke, Aurel, boleh diceritakan gak nih kesibukannya sekarang apa sih? Kalau saya sekarang kesibukannya selain belajar via online, saya juga mengikuti les seperti les menyanyi dan les musik piano. Dan juga saya ada proyek drama musikal yang akan tayang perdana awal September. Dan juga saya dalam persiapan dan mengikuti lomba virtual yang maksudnya saya akan ke tahap selanjutnya. Oh ya, saya setelah wawancara online ini, saya akan mengisi acara dalam rangka 17 Agustusan dengan menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan bersama guru saya, Kak Rio Silayan. Wah, keren banget ini ya kegiatannya dari si Aurel ini ya. Sibuk banget kayaknya, masih kecil tapi sibuknya luar biasa ya. Ngalah-ngalahin kita semua ya udah gede-gede ya. Oke, Aurel, boleh diceritakan nggak? Ini kan tadi kegiatannya banyak banget nih gitu kan. Ada menyanyi, les piano, lain sebagainya seperti itu. Nah, kira-kira selama ini pernah ikut lomba apa aja sih Aurel? Aku pernah mengikuti lomba, selain lomba menyanyi ya, tentunya saya mengikuti lomba menyanyi, lomba spelling bee, lomba bercerita, lomba pidato, olimpiade sains, dan apnon cilik.
Wow, ada menyanyi, ada sains, jadi ini otak kiri dan otak kanannya bekerja secara seimbang gitu ya. Untuk Iya, sainsnya otak iya kiri, Kak. untuk nyanyi dan lain sebagainya otak kanan sangat luar biasa. Mulai belajar nyanyi dari kapan ini Aurel? Aku mulai belajar nyanyi dari taman kanak-kanak atau umur 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun sudah belajar nyanyi, kita 4 tahun Ya. baru we gitu ya. Oke Aurel, boleh diceritakan nggak sih apa yang memotivasi Aurel untuk berprestasi? Mulai dari ikut lomba nyanyi, lomba pidato dan lain sebagainya. Kenapa Aurel ingin melakukan itu semuanya? Saya ingin melakukan itu dan berprestasi untuk membanggakan nama sekolah dan nama keluarga dan menjadi contoh yang baik untuk adik-adik saya. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan bakat dan kemampuan saya dan menambah pengalaman baru di luar yang pernah didapat di sekolah. Wow, jawabannya sangat diplomatis sekali ya, sangat luar biasa ini Aurel. Aurel berarti ini Ya, kan kegiatannya banyak, prestasinya juga banyak gitu. Orang tua juga dukung banget berarti ya? pastinya dong. Oke, siapa yang paling dukung? Mama, papa, atau semua keluarga dukung semuanya? Kalau yang paling sih mama, karena mama yang paling sering nemenin aku, sama opung doli. Opung doli dalam bahasa Batak artinya kakek. Nah, opung doli aku itu yang paling sering nelponin aku setiap malam, setiap siang, setiap pagi yang selalu nelponin. Katanya nanti opung doli pasti doain siang malam, pagi siang malam gitu. Wow, opungnya berarti tinggalnya agak jauh ya? Iya, di Palembang. Oh, di Palembang, Wong Kito ya. Iya, Oke, Kak. kalau gitu. Nah, Aurel boleh diceritakan nggak nih, kira-kira momen apa atau kegiatan apa yang paling berkesan, yang paling Aurel inget gitu selama ikut lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang lain? Kalau momen-momen yang tidak bisa terlupakan sih bagi Aurel itu banyak sekali dan tidak spesifik. Tapi kalau yang palingnya seperti yang masa pandemi sekarang ini, yang berkepanjangan dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi walaupun begitu, Aurel masih tetap bisa mengikuti berbagai kegiatan dan perlombaan secara virtual. Khususnya, sekarang Aurel dipilih sebagai wakil Provinsi DKI Jakarta ke tingkat nasional dalam lomba bercerita yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional dan akan diselenggarakan pada tanggal 8-11 September mendatang. Wow, luar biasa. Perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta untuk Lomba Nasional Aurel ini keren banget. TOP BGT ya. Good job lah pokoknya ya. Oke, Aurel, ini kan sekarang lagi pandemi. Tadi kan Aurel juga nyebut gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain lah selama pandemi ini. Kan banyak anak-anak juga yang seusianya Aurel ini nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sekolah, pokoknya nggak bisa beraktivitas. Akhirnya banyak yang malas-malesan dan nggak semangat gitu. Kira-kira Aurel punya nggak sih kayak apa ya, kata-kata semangat untuk teman-teman yang ada di rumah supaya selama pandemi ini nggak sekolah tetap semangat dan beraktivitas positif nih untuk teman-teman Aurel? Nah, pesan Aurelia untuk teman-teman semua yang ada di rumah dari Sabang sampai Merauke yang nonton Aurel sekarang harus tetap semangat dalam bersekolah walaupun via online. Dan jadi jangan ada alasan untuk tidak berkreativitas dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Seperti yang Aurel sudah alami sekarang dengan mengikuti berbagai kegiatan, kita bisa menjadi lebih percaya diri dan tidak gampang untuk menyerah. Dengan semangat kemerdekaan ini, kita harus semangat untuk menggapai cita-cita dan bangga menjadi anak Indonesia. Oke, ini sangat luar biasa loh semangat dari Aurel. Tapi kalau Aurel melihat pandemi ini kan Aurel harus di rumah terus nih ya Aurel ya. Gitu. Kira-kira selama di rumah itu ngapain aja kemarin-kemarin ketika nggak bisa ngapa-ngapain keluar rumah? Nah, yang seperti Aurel bilang tadi, Aurel kan mengikuti berbagai kegiatan dan lomba-lomba virtual. Nah, kemarin aku juga membuat video cover lagu. Oh. Dan cover, waktu itu kan aku dikasih lagu sama guru les aku. Dan aku bikin cover terus diedit-edit dengan sedemikian rupa jadi lebih menarik. Dan menurut aku sih itu sangat keren dan sangat menyenangkan. Ada latihan khusus nggak sih untuk kemudian selama pandemi ini, selama di rumah aja Aurel? Waktu-waktu khusus gitu? Tentunya Aurel juga mengikuti latihan rutin karena dengan latihan kita bisa menjadi tampilnya lebih maksimal. Nah, ada slogan yang kita sebut sebagai practice makes perfect. Atau dengan kata lain, dengan kita terus berlatih, kita bisa menjadi lebih sempurna.
Oh, ini dia calon putri Indonesia Cilik 2020 ya, sangat luar biasa ini. Indonesia Sudah ya. cantik, Makasih. pinter, itu sangat luar biasa, ngomongnya juga elegan gitu ya. Ini sangat smart sekali seperti itu. Nah, ini nggak afdol, nggak enak nih, nggak komplit gitu rasanya kalau nggak denger Aurel nyanyi nih gitu. Coba sekarang boleh nggak dinyanyiin nyanyi lagu 17 Agustus gitu? Boleh nggak nih Aurel? Nah, oke. Oke. Hari ini aku akan menyanyi lagu yang bertema kemerdekaan yang berjudul Hari Merdeka yang diciptakan oleh Hamutahar. Teman-teman dengerin ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Wah, Terima kasih. sangat luar biasa, suaranya merdu. Pokoknya ini komplit yang lengkap ya. Paket komplit, sudah cantik, pinter, suaranya bagus, bisa nyanyi, bisa pidato, bisa semuanya. Ini sangat membanggakan orang tua, keluarga, dan pastinya negara. Terakhir mungkin apa yang disampaikan untuk teman-teman seluruh Indonesia di hari kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Mungkin mau ngasih semangat supaya tetap terus semangat belajarnya, semangat kerjanya, supaya terus berprestasi. Gimana nih Aurel? Tadi kenapa ya? Suaranya putus-putus. Bukannya aku nggak dengerin, tapi tadi suaranya putus-putus. Oke. Di momen 17 Agustus, Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun saat ini, apa yang ingin Aurel sampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia? Mungkin mau ngasih semangat supaya tetap semangat kerjanya, semangat belajarnya, supaya bisa berprestasi juga kayak Aurel nih. Walaupun kita dalam pandemi ini, kita harus tetap semangat untuk menghadapi ini semua. Karena dengan semangat dan tentunya doa, kita bisa menjadi lebih semangat dan terus mengejar impian kita. Nah, kamu adalah agen perubahan yang sesungguhnya nih Aurel. Terima kasih Aurel sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini menjadi penyemangat tersendiri untuk bangsa Indonesia yang tengah menghadapi pandemi dan juga negara-negara lainnya. Terima kasih, selamat pagi Aurel. Sukses terus. Terima kasih Kak. Iya, selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas topik selanjutnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik besar kita kali ini, yaitu raih prestasi untuk Indonesia Maju. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Miss Jessica Miranda, MPASI psikolog dari Perhati Counseling and Care Center. Selamat pagi Miss Jessica. Selamat pagi, Salam Mas kemerdekaan, Raden. salam merdeka. Salam kemerdekaan. Oke, Miss Jessica, hari ini kan 17 Agustus 2020, 75 tahun Indonesia Merdeka seperti itu. Tema besarnya adalah Indonesia Maju. Bagi seorang Miss Jessica Miranda, sebagai seorang psikolog juga, bagaimana Miss Jessica melihat arti kemerdekaan Indonesia? Nah, menurut saya tema besar dari Hari Ulang Tahun Indonesia di tahun ini gitu ya adalah ajakan dari pemerintah untuk bisa kita semua bersikap secara optimis, adanya harapan dan bagaimana kita bisa berkontribusi yang nyata bagi negeri ini gitu. Dan tentunya ini semua tidak hanya bekerja dari pemerintahan saja, tapi dari semua kalangan kita harus sama-sama bekerja sama untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi negeri. Nah, dan setelah itu di tengah-tengah pandemi ini juga dengan tema besar Indonesia Maju, artinya bahwa kita berharap bahwa Indonesia tetap maju.
di tengah-tengah pandemi seperti ini dan di semua sektor, baik dari segi kesehatan, lalu ada persatuan-kesatuan gitu ya antar bangsa gitu ya dan antar suku bangsa, lalu juga bagaimana dari segi sumber daya manusia dan dari segi pendidikan dan sebagainya. Oke, ada satu kata yang saya tangkap, rasa optimis di situ. Ada kata optimis. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi di segmen sebelumnya kita udah ngobrol dengan si kecil yang kecil-kecil cabai rawit ini gitu. Si Aurelia Agatha yang masih kecil tapi prestasinya sangat luar biasa gitu. Aktivitasnya bejibun lah, banyak sekali gitu. Nah, bagaimana Miss Jessica melihat rasa optimis yang ditularkan oleh Aurelia tadi kepada teman-teman seluruh Indonesia? Apakah rasa optimis, rasa semangat itu masih ada untuk kita semua? Yes, masih ada gitu ya. Karena menurut saya rasa optimis itu memang perlu untuk dibangun dari sejak dini, juga bagaimana kita bisa melihat bahwa oh ternyata ada loh anak-anak berprestasi dan tidak perlu untuk kita menunggu waktu tumbuh dewasa. Ternyata itu bisa dibuat dari sejak dini, lalu juga bisa diberikan dari orang tua, bagaimana peran keluarga tadi ya seperti yang Aurel katakan, dan itu ternyata sangat mendukung loh gitu, sehingga dari sejak dini sudah bisa berkembang dan itu membuat kita membuka kacamata kita bahwa kita juga bisa. Kalau orang lain bisa, artinya kita juga bisa dengan usaha dan kerja keras serta semangat. Gitu. Nah, usaha, kerja keras dan juga semangat seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang pandemi kan emang ini berdampak pada semua sektor, semua lini, semua orang, semua kalangan seperti itu. Dari yang di bawah sampai yang atas pun semua terdampak seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang yang middle ke bawah lah seperti itu kan dampaknya sangat luar biasa besar. Apalagi untuk financial problemnya juga kan mereka pasti besar. Nah, bagaimana sih Miss Jessica melihat bahwasanya kita masih semangat kok di tengah hantaman pandemi ini supaya kita tetap bisa meningkatkan karya kita, berprestasi seperti itu? Nah, menurut saya di tengah pandemi ini kita tetap bisa berkarya gitu ya, bahkan mungkin seperti yang Mas Raden katakan, bagaimana nih dari sosial ekonomi ke bawah gitu ya. Nah, memang pertama kebutuhan primer yang perlu kita penuhi. Jadi dari pemerintah sendiri juga sudah ada berbagai program ya untuk memberikan kontribusi secara makanan, bahan-bahan makanan dan lain sebagainya. Nah, setelah memang hal itu sudah dipenuhi, baru bagaimana kita semua dari segi kalangan itu memiliki pola pikir growth mindset. Nah, growth mindset apa sih? Pola pikir yang memiliki sudut pandang yang secara positif bahwa setiap individu, setiap kita bisa memiliki hal-hal yang lebih baik, hasil yang lebih optimal gitu ya dari hari ke hari seperti itu. Dan menurut saya dari sejak pandemi ini gitu ya, walaupun dari sosial ekonomi ke bawah, ya memang dari bahan pangan dulu ya yang pertama kali dipenuhi, baru setelah itu bagaimana pendidikan secara virtual ataupun memang ada usaha-usaha dari pihak setempat gitu ya, bagaimana untuk mengirimkan buku gitu ya. Saya ada berbagai artikel juga yang mengatakan bahwa gurunya datang ke rumah siswa gitu ya secara bergantian untuk tetap belajar. Karena memang setiap anak, setiap orang memiliki keinginan untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari gitu. Oke, dan kalau kita berbicara tentang sekarang, apalagi ya di masa pandemi juga gitu kan, dimana orang sudah ngomongin tentang ya kepentingan masing-masing karena they have to survive kan, mereka harus bertahan di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Nah, banyak kalau kita kaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika ini, banyak orang yang merasa bahwasanya ada berbeda pendapat seperti itu, berbeda cara pikir, pola pikir gitu kan, sudut pandang itu yang berbeda-beda. Bagaimana Miss Jessica melihat orang-orang yang memiliki pola pikir yang berbeda tapi tetap bisa disatukan, jangan yang negatif gitu, tapi tetap jadi positif? Nah, menurut saya pola berpikir yang berbeda itu adalah menjadi hal yang wajar. Justru dalam berbeda lah itulah kita menjadi satu kesatuan gitu. Nah, bagaimana di masa pandemi ini juga orang-orang memiliki sikap dan pola pikir yang berbeda gitu ya. Dari segi sikap juga kita berbeda, bagaimana kita mengikuti anjuran dari pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan 3M untuk mencuci tangan, menjaga jarak, terus menggunakan masker. Lalu dari segi sikap, ada memang orang-orang yang memiliki rasa cemas dan menurut saya itu hal yang wajar kalau memang hal itu membuat orang menjadi lebih waspada dan berhati-hati. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita memiliki rasa perasaan cemas yang berlebih gitu ya, terus membuat kita jadi mengganggu kehidupan keseharian kita, nah itu menurut saya perlu gitu ya, perlu kita bantuan dari profesional. Nah, menurut saya dari segi Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kita sama-sama bisa berkomunikasi dengan baik, karena kan kita dari
jangankan dari semua, kalau kita berbicara dalam group discussion, mungkin kita aja kalau berpendapat kita bisa memiliki pola pikir yang berbeda karena kita memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, jadi penting banget saat kita berbicara atau berdiskusi yang memiliki pola pikir berbeda, kita harus memahami latar belakang budaya mereka apa sih, gitu. Terus pendidikannya, lalu keluarganya dari mana, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berpendapat. Nah, saya suka kalau kita sedang berkomunikasi, saya suka bilang bahwa yuk kita sama-sama berdiskusi, bukan satu perdebatan gitu, tapi bagaimana kita ketemu jalan tengahnya, apa sih seperti yang tadi Mas Ryan katakan, bagaimana kita bertemu di jalan tengahnya yang sama-sama win solution. Karena memang ketika kita berkomunikasi, ketika kita berdiskusi, apa sih intinya gitu ya, seperti tema besar Indonesia Maju, kita memberikan kontribusi yang nyata bagi negeri gitu. Nah, ini bisa dimulai dari orang tua supaya menularkan sesuatu hal yang positif ke anaknya seperti itu ya. Nah, kalau berbicara tadi orang tuanya gitu. Nah, sekarang kalau anaknya di usia berapa sih ketika kita kita kesampingkan dulu pandemi, karena kita harus berfokus pada sesuatu yang positif, yaitu adalah salah satunya prestasi untuk mengisi kemerdekaan di Indonesia Maju 75 tahun. Di usia berapa kira-kira anak bisa mulai diajarkan untuk kemudian memupuk prestasinya? Nah itu sebenarnya bisa diajarkan dari sejak usia dini gitu ya. Seperti yang tadi Agatha itu mulainya di awalnya dia usianya 4 tahun. Betul gitu. Dan pasti kan rasa 4 tahun itu sebelumnya mungkin suka didengerin permainan-permainan yang piano, itu kan sudah ada permainan dari sejak kecil, terus menyanyikan lagu, memupuk rasa usaha gitu ya, daya juang gitu. Nah menurut saya dari sejak dini, kenapa gitu, karena ketika anak gitu ya, seorang anak lahir ke dunia tanpa disadari gitu ya, dan secara alami anak itu menjadikan orang terdekatnya menjadi pemandu buat dia, menjadi guide. Nah begitu pula ketika lahir seorang anak, maka orang tua menjadi bagian yang utama gitu ya, menjadi guide untuk anak. Jadi sebenarnya saling gitu. Nah bagaimana, berarti kenapa penting sejak dini, karena orang tua itu melihat bahwa anak itu melihat bahwa bagaimana sih keadaan dunia luar, apa sih, dia belajar dunia luar dari kacamata orang tua. Nah makanya penting banget itu bisa dimulai dari sejak dini dan pastinya dari sebuah keluarga. Nah ada satu teori psikologi positif gitu ya, teori psikologi mengatakan adanya modeling gitu, modeling gitu ya. Jadi orang tuanya sebagai role model ya? Yes, bagaimana orang tua menjadi role model. Makanya kalau kita ingin anak-anak memupuk prestasi dari sejak dini, orang tua bisa menjadi contoh, misalnya memuji usaha anak gitu ya. Lalu tidak memberikan kritikan secara negatif gitu ya terhadap usaha yang sudah dilakukan anak. Lalu dari sejak dini anak sudah dilatih untuk belajar bersyukur gitu ya. Belajar untuk kita bisa bikin gratitude list gitu ya, untuk kita bikin hal-hal positif yang terjadi dalam diri kita, lalu hal-hal positif yang terjadi di luar kita. Nah itu bisa dibiasakan dari sejak dini, mulai dari bercerita seperti itu. Oke, berarti mulai dari hal-hal yang kecil dari dini seperti itu. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika orang dewasa, kita ngomongnya face to face, one on one gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak, bagaimana cara mengomunikasikan supaya anak-anak ini paham bahwa dari kecil kita harus sudah belajar untuk memupuk prestasi. Bagaimana cara mereka paham bahwasanya prestasi adalah sesuatu hal yang bagus yang bisa menjadi bekal mereka di masa depannya menjadi lebih sukses. Kan anak-anak biasanya ya belum memahami ya, mereka hanya main gitu ya. Gitu. Gimana itu, Miss? Nah, jadi adanya growth mindset. Jadi Profesor Carol Dweck dari Stanford University, dia membuat teori mengenai 2 mindset, yaitu ada growth mindset dan fixed mindset. Nah, growth mindset itu adalah bagaimana cara berpikir bahwa seseorang itu bisa grow, bisa bertumbuh. Betul. Berartinya bisa menjadi individu yang lebih ahli. Nah, bagaimana sih kalau dari sejak kecil gitu ya? Karena itu bisa dipraktekkan dari sejak kecil. Artinya kita memuji setiap usaha anak. Contoh, luar biasa ya kerja keras kamu. Wah, karena kamu rajin, akhirnya kamu mendapat nilai nih yang terbaik, misalnya kayak gitu. Lalu ketika anak gitu ya melakukan sesuatu, kita biasakan untuk memuji usaha anak. Wah, ketika kamu berlatih terus-menerus, wah mami bisa lihat ya hasilnya jadi lebih baik gitu. Nah, ketika kita melihat satu tantangan gitu ya, ketika kita menghadapi, mami ini susah banget gitu ya, misalnya menghadapi kesulitan, kita biasakan untuk, wah apa ya kira-kira yang dilakukan orang itu gitu, supaya kok dia bisa sukses gitu. Jadi tidak berpikir fixed mindset. Kalau fixed mindset itu segala sesuatu yang mutlak. Jadi apa yang kita terima di hari ini itu menentukan masa depan kita. Misalnya melalui salah satunya akademik gitu ya. Jadi melalui dengan prestasi akademik itu tidak salah, tapi bukan nilai mutlak. Misalnya ranking gitu ya. Terus nilai-nilai dari nilai ulangan dan lain sebagainya, terus kita bilang, kalau dapat nilai segini mah
udahlah pasrah, kita bisa lihat masa depannya seperti itu. Nah, itu fixed mindset. Jadi menilai dari prestasi akademik seseorang, kita bisa lihat nih kira-kira masa depannya. Nah, jadi tidak membiarkan orang bisa bertumbuh loh gitu, tidak menjadi bisa lebih baik, menjadi lebih ahli di masa depan nanti. Oke. Tapi kan tidak semua orang tua sama, yang kemudian Betul. yang ada yang ekstrovert yang mungkin ngomongnya oke ke anak, tapi ada introvert yang kayaknya ya udah deh anaknya mau ngapain, itu kan jadi agak susah juga ya Miss ya? Betul. Sebenarnya kalau introvert atau ekstrovert itu kan memang tidak menentukan bagaimana seseorang berbicara ke anak gitu ya, tapi bagaimana dia mendapatkan, si individu itu mendapatkan energi untuk dirinya sendiri. Nah, cuma memang berpengaruh bagaimana cara bicara. Mungkin kalau ekstrovert jadi lebih heboh gitu ya, jadi lebih antusias. Nah, menurut saya dari setiap orang tua, karena memang orang tua itu menjadi pemandu atau guide buat anak, ya saat dia mengerjakan tugas, misalnya dia ada kesalahan gitu ya, gitu, kita bisa bilang bahwa yuk kita cek yuk, mami sama kamu cek sama-sama, kira-kira ada nggak ya kesalahan gitu. Jadi tidak langsung, aduh ini salah nih, kok bisa salah sih, misalnya gitu. Jadi memberikan kritikan pedas yang menurut. Dan ketika anak-anak usia dini, mungkin kalau kita bisa bilang, apa sih, coba deh cek gitu ya, kita orang dewasa. Nah, tapi buat anak-anak langsung merasa inferior, merasa rendah diri bahwa, oh salah ya gitu. Tapi ketika kita growth mindset gitu ya, ketika kita punya, yuk kita coba, oh salah, kita coba lagi, terus lakukan evaluasi, maka anak jadi terus. Jadi menurut saya bukan masalah ekstrovert atau introvert, tapi bagaimana pendekatan ke anak itu dengan pendekatan growth mindset itu. Oke, approach-nya ya, cara pendekatannya. Oke, nanti kita akan bahas lagi, Miss, bagaimana kemudian cara meraih prestasi supaya kita bisa mengisi kemerdekaan, supaya Indonesia terus maju seperti itu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, raih prestasi untuk Indonesia Maju. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita semuanya, Miss Jessica Miranda, MPASI psikolog dari Perhati Counseling and Care Center. Oke, Miss, ini kalau kita berbicara tentang pola pikir, nah ini kan lagi-lagi, kalau tadi kan segmen sebelumnya kita berbicara bagaimana orang tua menjadi role model seperti itu kan. Nah, salah satu juga yang harus menjadi di model dari si orang tua adalah pola pikir kan, seperti itu. Bagaimana kemudian orang tua mengajarkan dari kecil pola pikirnya harus yang positif seperti itu. Nah, kalau semisal orang tua bisa menularkan hal yang baik ini, pola pikir positif, ini berpengaruh nggak untuk kemudian ya kesuksesan mereka nanti ke depan gitu, anak-anak ini? Yes, sangat berpengaruh tentunya gitu ya. Karena memang dari tumbuh kembang sendiri, dari teori tumbuh kembang gitu ya, bagaimana kan dari kecil gitu ya. Dari teori Erik Erikson itu mengatakan bahwa dari kecil itu sebenarnya ada pola tumbuh kembang dari sejak lahir gitu ya sampai kepada lanjut usia gitu. Nah, tapi saya bagi kepada beberapa. Yang pertama adalah basic trust mistrust, lalu industry versus inferiority, lalu selanjutnya adalah identity versus identity role confusion gitu ya. Jadi kebingungan identitas. Nah, jadi penting banget buat anak-anak itu memiliki pola pikir yang positif dari sejak kecil. Karena ada berkaitan dengan tumbuh kembangnya. Bagaimana dia bisa merasa aman ketika bertemu di lingkungan yang baru dia kenal. Karena ketika masuk sekolah, lalu ketika dia naik kelas, itu kan sebenarnya lingkungannya baru lagi ya, teman-temannya berbeda, miss-nya baru gitu ya. Lalu selanjutnya bagaimana ketika dia menghadapi satu tantangan, satu kesulitan, karena kan ada tugas perkembangan yang perlu dia lalui, dia tidak merasa inferior, dia tidak merasa rendah diri gitu. Dan itu sampai kepada tahapan remaja, bagaimana supaya dia bisa mengenal dirinya, bisa memahami dirinya, dan bagaimana jadinya dia bisa untuk menghadapi lingkungan gitu ya, sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Jadi memang itu penting banget nih, karena ada tugas perkembangan. Nah, ketika anak tidak gitu ya, tidak berpikir secara positif, akhirnya dia menjadi rendah diri gitu ya, menjadi ketika ada tantangan atau menjadi ada kegiatan, menjadi mudah menyerah. Itu kan berkaitan juga sama daya juang si anak. Oke, berarti ada hubungannya dengan daya juang seperti itu ya. Oke, kita sekarang sudah ada di Instagram, kita coba baca terlebih dahulu, Miss. Dari Edwin Dilaras. Saya punya anak perempuan usia 8 tahun.
dia suka melukis, tapi ternyata dia mau jadi dokter. Apakah hal tersebut wajar jika berubah-ubah? Nah ini otak kanan, otak kiri bergabung menjadi satu, melukis dan sains jadi dokter. Ini gimana ini, Miss? Menurut saya usianya memang masih 8 tahun ya. Jadi ini hal yang wajar. Karena untuk menentukan bakat dan minat seseorang itu minimal di usia 13 sampai 14 tahun. Nah wajar nggak sih gitu ya jika berubah-ubah? Itu sangat wajar. Justru ketika dia senang melukis tapi juga keinginannya dokter, itu bisa dieksplorasi. Sekarang kan sudah banyak ya kayak untuk bermain dokter-dokteran, lalu buka cerita tentang bagaimana sih seseorang itu bisa menjadi dokter, ada tahapan sekolah apa sih yang harus dia tempuh. Nah itu kita bisa eksplorasi ke anak. Jangan-jangan anak-anak itu kan juga, oh dokter hebat nih gitu ya, ada satu stigma yang oh positif, oh bisa membantu orang lain dan lain sebagainya. Nah dia pikir oh kalau pelukis itu hanya sebagai hobi. Nah anak-anak kan di usia 8 tahun masih tahap eksplorasi, masih mengerjakan sesuatu yang memang menjadi kesenangan bagi dirinya. Jadi menurut saya itu sangat hal yang wajar untuk berubah-ubah. Sangat hal yang wajar ya seperti itu ya. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Windy dan anaknya nanti ke depan entah jadi pelukis atau dokter, itu yang terbaik untuk anaknya. Yes, betul. Nah kalau berbicara tentang, mungkin ada kaitannya dengan Bu Windy ini. Anaknya nggak tahu nih pengen jadi pelukis atau dokter. Nah kadang-kadang orang tua dengan asumsi bahwa mereka sudah makan banyak asam garam lah seperti itu kan. Manis pahitnya kehidupan lah gitu kan. Mereka berpikir pengalaman mereka jauh lebih banyak, jauh lebih ngerti apa yang harus anaknya jadi apa gitu ya. Hingga akhirnya banyak orang tua yang memaksakan kehendak anaknya harus jadi ini, jadi itu. Walaupun anaknya mungkin nggak feel comfort dengan sesuatu yang sudah diarahkan oleh orang tua. Bagaimana kemudian Miss Jessica melihat hal ini? Apakah memang orang tua harus selalu seperti itu? Mungkin niatnya sih baik ya untuk mengarahkan, jadi guide kan tadi Miss Jessica bilang. Tapi ketika anaknya nggak feel comfort gimana nih? Oke. Sebenarnya segala sesuatu yang dipaksakan itu pasti tidak baik gitu ya. Nah tapi memang kalau orang tua berkeinginan karena anak bingung, lalu misalnya orang tuanya sebagai dokter nih, akhirnya kayaknya pengen nih anaknya sebagai dokter. Nah kalau begitu bagaimana sih supaya menumbuhkan minat anak? Artinya ketika orang tua praktek dibawa ke tempat prakteknya, lalu diberitahukan, oh iya ini mami ini namanya stetoskop, cara suntik gimana, jadi diperlihatkan ke anak untuk menumbuhkan minat anak. Artinya itu terjadi dengan sendirinya ya, orang tua membantu untuk menemukan minat anak. Akan tetapi kalau memaksakan artinya satu keharusan gitu ya, harus menjadi dokter gitu ya, entah apapun caranya harus gitu ya. Nah, it's a must gitu ya. Yes, betul. Itu tentu ada dampaknya ke anak gitu ya. Karena ketika orang tua memaksakan kehendak kepada anak, saya pikir itu pasti tidak hanya saat anak itu berusia dewasa. Pasti sudah dari kecil sudah dipupuk bahwa oh sekolahnya di sini nih yang baik gitu ya. Terus harus kelas ini, pasti sudah ada monitornya, udah ada mappingnya untuk anak ini. Nah apa sih dampaknya gitu ya? Dampaknya bagaimana anak itu menjadi perkembangannya tuh menjadi kurang optimal dalam mengambil keputusan. Karena selalu dipaksakan kehendaknya. Gitu ya, menjadi kurang optimal dalam mengambil keputusan. Lalu selanjutnya problem solvingnya gitu ya, pemecahan masalahnya juga menjadi tidak berkembang optimal. Karena ketika ada kesulitan, ya udah kita bantu. Karena yang penting yang saya pengen itu terjadi sama anak saya gitu ya. Jadi ada beberapa kasus yang saya tangani, misalnya saking gitu ya orang tuanya memang harus anaknya harus menjadi apa yang orang tua inginkan. Akhirnya ketika di satu tempat dia mengalami kegagalan, ya udah diangkat anaknya lalu dipindahkan ke tempat lain. Nah, itu dia. Gitu. Sehingga anak tidak membantu gitu ya, tidak membantu anak dalam memecahkan solusi ada apa. Ada harusnya ada evaluasi kenapa waktu di tempat ini menjadi tidak berhasil gitu. Nah, itu lalu memang dampak ke anak adalah anak itu menjadi tidak bisa untuk beraspirasi gitu ya, mengungkapkan apa sih yang keinginan gitu ya, apa yang jadi keinginannya. Bahkan menurut saya ketika orang tua memaksakan kehendak, anak itu menjadi tidak mengenal dirinya. Apa sih yang dia suka? Mereka seperti robot ya? Iya, betul. Dia nggak tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka gitu ya. Jadi kayak iya aja apa yang dia berikan karena terbiasa dari sejak kecil, apa yang diberikan dia merasa bahwa itu yang terbaik gitu. Sehingga waktu tanya apa sih yang kamu suka, sebenarnya kamu minat nggak tahu gitu. Karena tidak dibiarkan bahwa ini kamu suka nggak, ditanya ketika mencoba sesuatu, mengeksplorasi sesuatu, ada evaluasi gitu kan. Nah itulah dampak-dampak ke anak ketika memaksakan kehendak gitu ya, harus menjadi sesuai apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Oke, ibarat kalau
anak terlalu dikekang, terlalu diatur sehingga ketika mereka kan mau tidak mau ke depan mereka harus hidup mandiri kan, Betul. gitu kan. Nah, akhirnya mereka itu berdampak buruk karena mereka tidak bisa menjadi decision maker untuk diri sendiri, Yes, problem solver betul. juga tidak bisa seperti Betul. itu ya, karena terlalu bergantung pada orang tua seperti itu. Nah, baiknya berarti harus ngomong ya, diskusi sama anak-anak ya, Miss ya, atau Betul. gimana? Tapi kan berbicara tentang anak-anak, ya tadi masih gonta-ganti gitu kan. Tapi lebih baik memang dari kecil mungkin ditanya, Dek kamu sukanya apa gitu, aku sukanya melukis mah gitu, itu boleh ya. Dan Bisa, akhirnya itu bisa nanti, betul. oh melukis berarti dia suka melukis, diarahkan seperti itu atau gimana? Betul. Nah, sebenarnya kalau mengarahkan anak itu tergantung dari usianya. Karena kalau dari sejak dini misalnya dia melukis, oh yaudah nggak apa-apa dia melukis. Lalu misalnya dia bilang kok kayaknya bosen ya mami gitu ya, bosen lalu kok rasanya tidak suka gitu. Nah, tapi anak juga diajarkan bertanggung jawab karena untuk mencapai prestasi tentu ada tanggung jawab di dalamnya. Betul. Gitu ya, ada harus kekonsistenan. Artinya ketika dia tidak suka, oh ya nggak apa-apa gitu kan, tapi selesaikan dulu 1 bulan karena mami sudah bayar lesnya nih 1 bulan. Nah, anak perlu dijelaskan bahwa konsisten selama 1 bulan, setelah itu oke, stop kalau kamu tidak suka. Lalu diajak cerita, kamu tidak suka tuh apanya? Kan ada yang karena tempat lesnya, fasilitasnya, lalu bagaimana Miss mengajarnya, ada berbagai aspek. Nah, anak-anak itu sudah bisa dikomunikasikan, sudah bisa kita memberikan waktu, memberikan ruang untuk anak memberikan aspirasi. Itu dari usia 4 tahun aja sudah bisa Mas Aden gitu. Nah, tapi tentunya dengan sudah banyak eksplorasi ya, jangan sampai kita cuma kasih satu aktivitas lalu kita pastikan bahwa oh ini kayaknya nggak suka nih gitu. Karena menurut saya anak tidak suka pada satu aktivitas itu mesti kita transpek juga nih, maksudnya ada apa nih, kenapa anak ini bisa tidak suka gitu ya, apakah jijian gitu ya, itu kan bisa juga ya, apalagi anak-anak di usia 7 tahun kan memang ada indera darah seluruh tubuhnya itu kan lagi berfungsi, jadi dan dia juga masih baru mengenali bahwa oh ini namanya cat ya, terus oh ternyata ini slime tuh beda ya walaupun sama, nah itu kan dia lagi eksplorasi. Betul. Nah menurut saya itu jadi hal yang sangat wajar sekali gitu ya. Oke. Tidak hanya anak-anak kalau saya pikir ya, anak-anak oke memang seperti itu, tapi masuk usia remaja juga udah mulai labilnya juga pasti beda banget nih cita-citanya. Ada setiap fase perkembangan ya. Berbeda-beda gitu. Nah, saya sering dengar ini di masyarakat ketika orang berbicara kalau ngajarin anak-anak itu tentang disiplin. Betul. Tapi kalau untuk remaja yang mungkin agak gede itu diskusi gitu. Yes. Jadi teman ngobrol, teman diskusi itu bener nggak sih Miss seperti Betul itu? gitu. Nah, kalau anak-anak kita bagaimana berbicara seperti anak-anak gitu ya. Karena seringkali kita berbicara itu sebenarnya menurut saya itu saat remaja juga ya, karena seringkali waktu kita berbicara sama remaja itu kita posisinya di atas, remajanya di bawah. Harus equal ya? Betul, harus equal. Jadi remaja merasa bahwa dipahami, dimengerti. Lalu ketika karena orang tua seperti yang tadi Mas Raden katakan bahwa sepertinya orang tua sudah mengatakan bahwa saya ini udah pernah loh ngalamin remaja, saya ini udah pernah mengalami asam garam kehidupan gitu ya. Nah, tapi perlu diketahui bahwa remaja yang lalu gitu ya, walaupun dengan tahapan yang perkembangan yang berbeda, tapi remaja yang ada sekarang, generation gap ya. yes, ada generation gap yang itu perlu dipahami juga. Nah, itu menentukan cara kita berkomunikasi. Nah, sehingga penting banget buat anak-anak yang remaja itu cara kita berkomunikasi, cara kita berdiskusi, kita mendengarkan lebih dulu. Terkadang orang itu saat kita berbicara gitu ya, ketika kita berbicara orang itu bukan mendengar tetapi mendengar untuk memberikan jawaban. Nah, jadi tidak benar-benar listening ya, tidak benar-benar mendengar. Tapi rasanya nih saat kamu ngomong saya ini udah punya jawaban iya, untuk udah punya jawaban gitu. Nah, sedangkan untuk remaja rasanya kok kayaknya saya yang disalahkan. Nah, itu. Jadi perlu sekali saat berkomunikasi dengan remaja, apalagi dia juga di masa remaja kan juga memang menurut teori itu lebih banyak bergaul dengan teman-temannya. Artinya keluarga gitu ya, lingkungan keluarga itu menjadi nomor yang selanjutnya nih. Tapi bagaimana pendapat teman-teman itu menjadi hal yang penting. Nah, justru itu makanya fondasi dari sejak dini untuk kelekatan keluarga, bagaimana orang tua menjadi guide utama itu sangat penting supaya saat remaja orang tua tuh bisa merasa oh diskusi sama anak tuh sudah dipupuk dari sejak dini, sudah terbiasa. Hanya kualitas diskusinya, terus juga topik-topik untuk diskusinya. Nah, tentu disesuaikan sama usianya. Oke, berarti memang harus ada komunikasi dua arah gitu ya, Betul. antara orang tua dan juga anak. Anak seperti apa, remaja seperti apa supaya dapat win-win solusinya seperti itu ya. Oke. Nah, ini nanti di segmen selanjutnya kita akan berbincang tentang tips bagaimana membangun pola pikir yang positif ya Miss ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidakTV. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, raih prestasi untuk Indonesia Maju. Memang kalau kita berbicara tentang Indonesia Maju, harus dimulai dari berpikir positif, baru kita bisa mengukir prestasi dan berkarya untuk bangsa seperti itu. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas nih beberapa tips untuk membuat kita tetap berpikir positif untuk merubah Indonesia menjadi lebih maju dan berprestasi untuk bangsa seperti itu ya. Oke, Miss Jessica, kita akan membahas beberapa tips untuk mengubah pola pikir kita menjadi positif untuk bisa mendukung negeri, mendukung Indonesia lebih maju seperti itu ya. Oke, kita lihat yang pertama, tipsnya adalah ubah pikiran negatif seperti itu. Nah, saya pernah baca gitu ya, sebenarnya negatif itu nggak ada gitu. Yang ada adalah bagaimana sudut pandang kita itu gimana sih, atau cara melihatnya, pola pikirnya, sudut pandangnya dilihat dari yang baik dan yang negatif seperti itu. Gimana, Miss? Sebenarnya pola pikir negatif, saya punya analogi itu seperti kita melihat gelas yang ada airnya cuma setengah. Nah, jadi ketika kita beritahukan kepada orang gitu ya, kita bisa lihat bahwa ada orang-orang yang memiliki sudut pandang bahwa setengah ini kosong gitu. Tetapi ada orang-orang yang melihat bahwa setengah gelas ini terisi. Nah, itu bagaimana membedakan dalam pola pikir seseorang. Dan saya pikir untuk kita bisa mengubah pola pikir yang negatif gitu ya menjadi secara lebih positif, kita harus tahu nih, ketika kita memiliki satu pemikiran yang negatif, itu sebenarnya hal yang wajar juga karena membuat kita menjadi lebih waspada gitu ya, menjadi kita lebih hati-hati. Tapi jangan sampai pikiran negatif tersebut menguasai diri kita. Makanya penting ketika kita ada di situasi yang berbeda, kita tahu nih bahwa situasi tersebut itu bisa nggak kita kontrol, atau itu situasi yang tidak bisa kita kontrol. Lalu setelah itu, apakah untuk mengubah pikiran itu, apakah kita bisa gitu ya untuk dari diri kita sendiri atau butuh bantuan orang lain. Jadi biasakan setiap kita memiliki situasi yang berbeda, memiliki pola pikir yang negatif, kita memappingkan dulu realitas sebagaimana adanya tanpa memberi penilaian, tanpa memberi judgement bahwa wah kayaknya nih buruk nih gitu. Wah kayaknya nih udah habis lah nih, udah membuat saya hidupnya berakhir dan lain sebagainya. Nah, itu kan artinya kita dikuasai untuk berpikiran negatif gitu. Jadi bagaimana kita belajar untuk kita menjadi driver atas emosi kita sendiri. Berarti harus ada afirmasi positif ya? Betul. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Pahami diri sendiri. Nah, pahami diri sendiri ini kayaknya lebih sulit gitu ya, daripada memahami orang lain. Atau gimana nih? Iya. Tapi penting gitu ya, memang lebih sulit. Tapi menurut saya ketika kita bisa memahami diri sendiri, maka akan jauh lebih mudah kita memahami dunia yang terjadi, lingkungan sekitar dan orang lain gitu. Nah, dalam memahami diri sendiri, kita biasakan untuk tidak reaktif, tapi responsif dalam menghadapi situasi apapun, bahkan dari orang lain ya. Ketika ada orang lain berbicara atau berbeda pendapat dengan kita biasakan responsif. Apa sih bedanya gitu ya? Kalau kita reaktif, ketika ada satu kejadian, rasanya apa yang ada dimuncul dalam pikiran kita, perasaan kita langsung kita keluar. Betul, itu ibarat kayak bertindak dulu baru berpikir. Nah, responsif dibalik gitu ya. Kita berpikir dulu, kita memberikan jeda dalam diri kita bahwa ketika orang lain berbicara atau ketika ada di situasi yang berbeda, kita biasakan untuk memberikan jeda. Itu nggak perlu waktu yang panjang, kita cukup hitung 1, 2, misalnya dalam ritme kita itu, sehingga kita menjadi lebih rileks. Dan ketika kita memberikan jeda, lalu kita memberikan respon, itu pasti ada sesuatu yang berbeda ketika kita keluarkan. Karena ketika kita menjawab atau ketika kita bertindak, itu sudah sadar kita apa sih akibatnya dari sebuah tindakan kita. Makanya penting untuk kita memahami diri kita sendiri. Berpikir sebelum berbicara. Betul. Ya, atau bertindak ya. Oke, selanjutnya mulai dari langkah kecil ya. Ini memang untuk berprestasi, untuk berpikir positif memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Dari self awareness kita juga berarti ya. Betul. Nah, memang kalau mulai dari langkah kecil, coba aja dulu gitu ya. Jadi mulai aja dulu. Jadi bukan seberapa banyak kita gagal gitu ya ketika mencoba, tapi seberapa banyak kita bangkit dari kegagalan gitu. Jadi biasakan memang mulai aja gitu ya, kita coba aja dulu, lalu kalau kita gagal, kita coba lagi, kita lakukan evaluasi. Jadi mulai dari langkah kecil itu jangan lupa dibiasakan setelah kita melakukan sesuatu, apapun hasilnya, biasakan ada evaluasi setelah itu. Sehingga kita dari hari ke hari menjadi lebih baik, dan dari langkah kecil ada langkah-langkah berikutnya setelah itu. Kita tidak tahu di titik mana kita akan sukses dan berhasil betul. Ya. Dan cara apa kita juga tidak pernah tahu. Betul, seperti itu. Jadi tetap berusaha, hasil tidak akan mengkhianati proses untuk berpikir positif dan berprestasi untuk mendukung Indonesia maju ya. Sangat luar biasa. Kita lanjut.
Jangan putus asa. Nah ini biasanya anak-anak muda di Indonesia, entah itu untuk urusan prestasi di Ya, sekolah, betul. baru ikut berapa lomba, aduh nggak menang, akhirnya nggak mau lagi ikut. Atau untuk menjadi seorang entrepreneur gitu ya, anak-anak muda untuk mendukung Indonesia supaya negara lebih maju, baru sekali 2 kali gagal, aduh kayaknya nggak mau, kayaknya memang saya cocoknya jadi karyawan gitu. Iya, Nah itu betul. bagaimana kemudian jangan mudah putus asa. Nah, menurut saya learn to trust the process gitu ya. Kita belajar untuk percaya sama setiap proses gitu. Dan jangan putus asa adalah kuncinya tidak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Tapi Setiap orang itu berbeda ya. yes, dan waktu blooming orang tuh setiap orang berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang seperti tadi gitu ya, usia 4 tahun dia sudah oke. Tapi bukan berarti kalau kita yang udah usianya misalnya udah 17 tahun, sudah di fase remaja dan lain sebagainya, kita tidak bisa sukses gitu. Jadi memang kita terus belajar percaya bahwa setiap orang itu ada prosesnya. Dan jadi tadi saya bilang bahwa jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, kita menjadikan orang lain sebagai acuan. Bagaimana sih cara dia untuk bisa berprestasi itu baik. Tapi sebaiknya kita melihat diri kita dari hari ke hari itu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi dari hari ini saya harusnya bisa melihat bahwa saya lebih baik nih dari hari yang kemarin. Seperti itu. Everybody is unique ya, Yes, tidak bisa betul. disamakan. Terakhir, bergaul dengan orang positif. Nah ini menjadi salah satu hal yang kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, kita akan wangi gitu. Iya. Pandai besi ya kita bawa besi gitu. Iya Gimana? betul. Ya menurut saya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Dan bagaimana kita bisa sampai sekarang ini tentunya ada orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi ada pergaulan kita dan lain sebagainya. Jadi ya menurut saya pergaulan yang positif itu juga menentukan bagaimana kita bisa sampai di sekarang ini dan bagaimana seseorang itu bisa mencapai prestasi. Karena kita bisa sama-sama bahwa oh ada melihat contoh orang lain, daya juang orang lain, bagaimana orang-orang ada, oh ternyata masih ada harapan ya gitu ya, masih ada rasa untuk masih bisa untuk bercita-cita. Jangan pernah merasa bahwa ketika ada di satu lingkungan itu membuat kita menjadi lebih optimis gitu. Oke, siapa kita bisa dilihat dari siapa teman-teman kita seperti itu ya. Betul. Baik, terima kasih Miss Jessica sudah hadir di Bincang Yes. Sehati hari ini. Ini sangat luar biasa. Semoga ini bisa menjadi penyemangat, pemicu semangat untuk teman-teman kita di luar sana untuk Iya. tetap semangat dan mengisi kemerdekaan, berpikir positif dan meraih prestasi untuk Indonesia maju. Yes, Sekali lagi, oke. salam merdeka. Salam merdeka. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di Facebook, Instagram, dan juga YouTube kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Adlias pamit, sampai jumpa dan sekali lagi kita berdua mengucapkan salam merdeka.